Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu, untuk kesehatan, untuk kecukupan kami. Sampai hari ini Engkau boleh memberkati hidup kami, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu juga karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat 13 dan 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita sudah sampai di Matius pasal yang ke-24. Matius 24 terbagi di dalam beberapa bagian, dan bagian yang kita baca hari ini merupakan satu bagian yang berbicara tentang permulaan penderitaan. Bagaimana anak-anak Tuhan, para murid Tuhan akan mengalami penderitaan. Baik mulai dari pengajaran yang sesat, di mana akan ada orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah Mesias, yang kemudian akan menyesatkan banyak orang. Akan terjadi peperangan sebagai tanda akan kedatangannya yang kedua kali. Ada banyak hal yang terjadi, tetapi semua itu barulah permulaan. Karena pada satu waktu nanti akan ada banyak anak-anak Tuhan yang diserahkan supaya disiksa, dibunuh, dan juga tidak sedikit yang akan dibenci oleh bangsa karena nama Tuhan. Dan juga akan ada orang-orang yang akan murtad, di mana mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Akan ada banyak nabi palsu yang akan bermunculan, dan akan bertambahnya kedurhakaan. Dan kebanyakan kasih orang akan dingin. Nah Bapak Ibu, itu adalah gambaran daripada masa di mana Tuhan nanti akan datang. Kalau kita melihat kehidupan kita hari-hari ini, sudah banyak ya penderitaan, tantangan, peperangan yang kita dengar di mana-mana. Bahkan dari dulu juga sudahlah demikian. Dan sampai hari ini terus kita mendengarnya. Dan kalau kita memperhatikan, tanda-tanda itu semakin nyata. Tetapi satu hal yang memang belum adalah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Ada banyak orang berkata kapan waktunya itu tiba. Kita nggak ada yang tahu. Ya, karena itu adalah waktunya Tuhan. Nah, di dalam menanti waktu itu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mari kita belajar untuk waspada. Waspada terhadap ajaran, waspada akan perpecahan, waspada akan perselisihan, kasih yang menjadi dingin. Ini menjadi kewaspadaan bagi kita. Apakah kita didapati tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menjaga kasih, saling memperhatikan, saling peduli, atau kita termasuk yang di dalamnya, saling membenci, mengadu domba, tidak adanya kasih, sehingga kasih itu menjadi dingin. Apakah itu yang kita lakukan? Nah, di dalam masa-masa penantian memang bukan hal yang mudah. Kita bisa tergoda ya dengan berbagai emosi dan situasi kondisi yang bisa membuat kita
tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang dunia. Hal yang kedua yang menjadi bagian kita, sudahkah hari ini kita juga memberitakan Injil Kerajaan Allah? Sudahkah kita hari ini menjadi saksinya juga untuk menyaksikan kasih Tuhan? Apakah Injil yang murni itu, yang ramah lingkungan itu juga kita sudah bagikan ketika kita menantikan kedatangannya yang kedua? Nah, beberapa bagian kehidupan yang bisa kita kerjakan. Pertama, sudahkah kita tetap menjadi berkat dan Tuhan mendapatinya di dalam hidup kita, atau justru kita menjadi bagiannya, sumber konflik, sumber peperangan, sumber perselisihan? Apakah kita menjadi kehidupan yang seperti itu? Atau hidup kita boleh menjadi berkat dan tetap menjadi berkat? Saya percaya anak-anak Tuhan akan tetap menjadi berkat dimanapun kita berada, baik dalam perkataan, perbuatan, ya. Bukan hanya sekedar cinta damai, bukan? Ya, tetapi juga rindu membawa damai dengan aktif, kreatif, sehingga kedamaian itu tercipta. Dan itulah anak-anak Tuhan. Yang kedua, tentunya Injil itu terus diberitakan. Ada kehausan, kerinduan untuk terus memberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Sebagai orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, apakah kita juga nanti akan didapati, ya, tetap bertahan sampai kesudahannya, dengan tetap menjadi berkat dan tetap setia menyaksikan kasih Tuhan? Mari kita introspeksi di dalam diri kita hari ini. Sudahkah saya menjadi berkat di dalam hidup ini, baik dalam perkataan, perbuatan? Dan sudahkah saya memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang Tuhan jumpakan dengan kita? Dan mari kita sambut kedatangan Tuhan yang kedua, dan kita pun boleh siap menanti kedatangannya. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Engkau boleh mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Hendaknya setiap kami boleh membawa damai. Bukan hanya cinta damai, tetapi kami menjadi pembawa damai yang dengan aktif dan kreatif menciptakan kedamaian. Ketika ada konflik, ketika ada perselisihan, ketika ada perbedaan, ketika ada banyaknya ajaran yang sesat, ketika ada banyaknya orang yang sudah dingin kasihnya, tidak lagi peduli kepada orang lain, benci kepada orang lain, biarlah kami hadir membawa kehangatan cinta kasih-Mu. Dan ingatkan kami terus untuk memberitakan Injil-Mu. Biarlah Injil tersiar sampai ke ujung bumi. Dan ketika Engkau datang, Engkau boleh dapati kami boleh tetap setia. Berkati ya Tuhan setiap kami, biar setiap kami Engkau juga dapati tetap setia di dalam Engkau. Berkati untuk para pemberita Injil, dimanapun berada kami ya Tuhan, pakailah mulut bibir kami untuk menyampaikan berita kebenaran ini, sehingga banyak orang boleh mengalami Engkau. Dan juga tuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Mohon Kau sertai berkati. Berkati juga setiap kami pribadi lepas pribadi untuk senantiasa menjadi berkat, menjadi saluran berkat, dan menjadi terang dan garam. Kami berdoa kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita, kiranya boleh menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.